Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai latihan mentadbir. Gimana sih cara mentadbir jiwa manusia itu? Yang pertama-tama kita lihat, kita pahami manusia dari perbuatannya. Dan memahami perbuatan, ayo dilihat pelan-pelan dari sumbernya. Oh, ini latihan membaca kayak para filosof biasanya kan gitu, diawali dari paling rendah sampai paling tinggi. Sekarang dilihat perbuatan kita sehari-hari sumbernya apa saja. Kalau Ibnu Bajjam menyebut bahwa ada 3 jenis perbuatan. Yang pertama, perbuatan yang murni dari jasmani. Yang berlaku adalah hukum fisik. Misalnya jatuh ke bawah, naik ke atas, kan gitu. Itu namanya hukum fisik. Kan ada itu kan. Kalau jatuh ke bawah, kalau naik, apa ada jatuh ke atas? Ya ada ya. Kecuali kamu naik pesawat terbang terus tidak pakai parasut, loncat begitu saja jatuh. Tapi akhirnya juga ke bawah. Kecuali di luar angkasa. Selama masih di bumi, hukum jasmaninya jalan. Oh, jatuh ke bawah, naik ke atas. Kalau ini nggak memerlukan tadbir, akalmu nggak perlu kerja keras, itu sudah hukumnya. Ini loh. Jatuh ke bawah, naik ke atas, masuk ke dalam, kan gitu. Keluar ya keluar. Masuk keluar ke dalam kan nggak ada. Jadi itu tadbir, nggak perlu. Yang fisik tinggal kamu titeni aja. Di akal kita sudah ada bekal untuk memahami itu. Sederhana. Kalau kamu kebentuk nanti benjol, itu kan hukum fisik. Tidak perlu kamu bahas serius. Itu sudah ada patokannya. Ada yang kedua, perbuatan dari watak, tabiat. Tabiat kemanusiaan. Itu semacam insting, natur manusia. Misalnya makan, kawin. Bukan nikah loh ya, kawinnya ini. Ini natural sifatnya. Ini juga tidak perlu tadbir. Hewan juga punya kalau yang ini. Jadi kamu nggak perlu belajar. Kok ini sudah hampir jam 9, perutku kok kerucuk-kerucuk ya. Ini perlu buka buku filsafat yang mana ini? Apa argumennya? Kan nggak perlu gitu. Itu namanya kamu belum makan tadi mesti. Itu natural. Aku lihat lawan jenis kok langsung kayak gini, perasaanku deg-degan. Wah ini gejala yang harus diteliti ini. Enggak, itu ya biasa kamu suka sama lawan jenis. Yang harus dibahas kalau kamu suka sesama jenis. Karena itu namanya nggak normal. Jangan nambah masalah di Indonesia. Sudah terlalu banyak yang seperti itu. Jadi yang murni-murni, yang natural-natural nggak perlu ditadbir. Hewan aja bisa, masa kamu bingung? Hewan itu nggak perlu belajar juga ngerti bahwa dia butuh kawin, dia butuh makan, dia butuh hidup. Dia otomatis menyayangi anaknya. Nggak harus belajar. Nggak perlu kamu, Pak saya ingin kursus Pak, biar saya besok kalau punya anak saya sayang sama anak saya. Nggak usah. Itu otomatis kalau kamu punya anak langsung sayang. Kamu nggak perlu kursus ini Pak, ini saya khawatir kalau saya kawin nanti nggak bisa Pak. Saya harus kursus dulu, cari referensi yang banyak. Terus kamu download video-video itu kan. Ini takdir Pak, biar saya enggak. Ayam aja bisa, nggak perlu lihat video, kamu tidak belajar. Nggak usah, nggak butuh takdir kalau itu. Kamu merem aja sudah ngerti. Nggak perlu kamu cari-cari, nggak perlu kamu cari referensi, cari footnote, cari daftar pustaka untuk ngerti yang itu. Ngerti, itu sudah fitrah. Itu perbuatan jenis yang kedua. Jadi kalau kamu tiba-tiba habis isya kok nggak sadar terdorong masuk ke warung, itu natural. Karena memang waktunya makan, kamu lapar. Nggak perlu ditadbir. Yang perlu ditadbir perbuatan jenis ketiga. Itu pun tidak semuanya yang hasil dari akal. Karena
hasilnya akal yang diawali pengetahuan itu ada dua jenis. Ada yang lahir dari ilham ketuhanan, jadi dilimpahin oleh Allah langsung. Ada yang dari kehendak kita sendiri. Nah, yang perlu ditadbir itu perbuatan yang kita rancang sendiri. Semua yang di atas termasuk dari akal, tapi akal yang ilham dari Allah itu kan yang merancang bukan kita nggak bebas. Tapi perbuatan yang kita rancang sendiri, yang bukan rancangannya Allah, yang hasil akal kita, katanya Ibnu Bajjah, hasil pikiran kita. Malam ini mau ngaji apa enggak ngaji, itu kan keputusanmu gitu. Jadi bukan kamu pokoknya saya enggak mau ngaji, tiba-tiba Allah ngasih ilham. Tiba-tiba ada temenmu, mbok aku diantar ngaji, yang minta diantar kok yang malah pacarmu, sehingga terpaksa kamu harus ke sini. Padahal maunya tadi nggak ngaji, ya itu mungkin ada yang nyetir, ada skenario lain. Berarti kamu terpaksa ke sininya. Berarti kalau kayak gitu nggak ditadbir. Tadbir itu perbuatan yang hasil pilihanmu secara bebas, hasil pertimbanganmu sendiri, akalmu sendiri. Jadi yang fisik tidak perlu ditadbir, yang fitrah tidak perlu ditadbir, yang ilham tidak perlu ditadbir. Yang perlu ditadbir adalah yang kehendak bebas. Kamu mau apa menghadapi kondisi Indonesia hari ini? Terus kamu, saya ingin gini Pak, saya ingin gini. Ini yang perlu ditadbir. Ini yang perlu dikawal pakai akal, biar tidak keliru. Kalau yang lain yang di atas itu sudah ada yang ngawal sendiri, sudah ada yang bikin skenario sendiri yang bukan kita. Yang dalam konteks tanggung jawab kita inilah yang harus kita kendalikan. Di level perbuatan terakhir inilah nanti kita dihisap. Allah tidak akan tanya, lah kok kamu berani-beraninya kawin? Enggak, wong itu Allah sendiri yang ngasih fitrah. Allah tidak akan tanya yang ilhamiah. Ya mungkin adalah di hidup kita level tertentu yang dapat ilham. Ilham itu tidak selalu kamu semedi terus dapat wangsit terus ada suara wahai. Nah, ilhamnya itu ya tiba-tiba muncul aja dalam dirimu tanpa kamu belajar. Banyak, meskipun kamu sering tidak sadar, kadang kamu menyebutnya kebetulan. Coba aja agak cerdas sedikit kamu membaca hidupmu. Nanti kan banyak sekali peristiwa-peristiwa kebetulan. Bukan kamu yang merancang. Ya termasuk misalnya sejak lama kamu ingin ngerti tentang budaya Jawa, wong kamu orang Jawa. Kemana-mana di kampus juga tidak dikasih, di buku-buku nggak jelas bukunya. Tiba-tiba di masjid ada pengajian tentang serat-serat Jawa. Wah, lumayan gratis. Ini kan seolah-olah kebetulan, tapi pasti ada yang bikin skenario. Kalau kalian pernah baca bukunya yang judulnya The Secret itu kan, kalau kamu punya keinginan kuat akan banyak jalan ke sana. Itu berarti ada yang bikin skenario. Sejak dulu pengen ngerti filsafat, mau coba buku filsafat, judek, ruwet. Ada pengajian filsafat lumayan. Sama-sama judek tapi ya ora apa-apa, sementing untuk teh. Agak lumayan lah, ngerti sidik-sidik, sementing pernah dengar istilah-istilahnya kan lumayan. Meskipun tidak terlalu paham, tapi kan kamu ngerti, ada tadbirul mutawakhid, ada orang namanya mutawakhid, orang yang penyendiri, yang tidak ikut arus di tengah masyarakat. Itu kan dapat ini aja kan luar biasa. Tadi kamu tidak ngerti mutawakhid itu apa. Ngertinya kan muwahhid, orang yang bertauhid. Ternyata ada juga mutawakhid. Nah itu pilihanmu. Perbuatan yang keempat, jenis yang kita sendiri yang merancang, bukan yang dirancang oleh Allah. Jadi hidup ini memang gabungan sebenarnya, tergantung kita mengelolanya antara kehendaknya Allah dengan kehendak kita. Kalau di Asy'ari kan Allah itu ngasih potensi ke kita, bahwa potensi itu kita lahirkan jadi apa terserah kita. Itu kan namanya teori kasab.
Kamu bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jelek. Kamu bisa jadi mahasiswa rajin, bisa jadi mahasiswa malas. Dua-duanya kamu punya kekuatan. Kamu kuat untuk rajin, juga kuat untuk malas. Ayo kamu milih mana? Nah, kalau kamu milih malas, resikonya ini. Kalau kamu milih rajin, resikonya ini. Dan itulah hukum. Jadi sebenarnya agak mix antara Qadariyah sama Jabariyah. Kalau di Ibnu Bajjah, yang kita pilih secara bebas, itulah yang memerlukan takdir. Karena nanti kalau dalam agama, inilah nanti yang ditanyakan oleh Allah. Kamu ngaji ke sini, besok juga ditanyain. Kamu dikasih kesempatan ngaji, kamu gunakan buat apa ngajimu? Kamu punya kesempatan untuk kuliah, sementara banyak yang lain gak sempat kuliah, kamu gunakan buat apa waktu kuliahmu? Oh, itu ditanyain oleh Allah. Jadi hati-hati. Yang lebih banyak gitarannya, yang lebih banyak ngobrolnya, yang lebih rajin nonton bal-balan, nah itu besok jawabnya susah mesti kalau Allah tanya. Itu kan yang pilihan bebasmu. Jadi hati-hati, kamu kan sudah dewasa. Jangan, ini kan besok aja kan masih muda Pak, masa harus serius-serius amat. Ya, coba aja. Oke. Jadi sumber yang pertama harus dikejar. Silahkan kamu introspeksi di level yang keempat, biar tidak ditelan oleh masyarakat. Nah, sekarang jenisnya. Jenisnya kalau katanya Ibnu Bajjah, perbuatan manusia itu ada dua. Yang pertama, perbuatan hewani. Yang kedua, perbuatan manusiawi. Perbuatan hewani itu perbuatan yang motifnya naluriah, sementara tanpa melibatkan akal. Perbuatan manusiawi itu perbuatan yang motifnya akal budi. Nah, itu contohnya gini, perbuatannya bisa sama, tapi yang satu ini, hewani tidak selalu negatif loh ya. Naluriah itu nggak selalu jelek, hewan itu kan nggak selalu jelek. Kalau manusia itu kan sering diskriminatif. Kalau ada yang jelek-jelek terus, alah hewan kamu, dasar anjing, dasar, ayo mesti ngono, kasihan hewannya. Yang jelek-jelek kamu ambil semua dari hewan, padahal yang jelek kamu kok yang jadi sasaran hewannya. Hewan itu tidak ada yang jelek, karena semuanya naluriah sifatnya yang memang dikasih Allah bekal itu, dan dia jalan seperti itu. Jadi kalau kamu ada yang maki-maki kamu pakai nama hewan, ya alhamdulillah, berarti aku masih mengikuti naluriku sebagaimana diberikan oleh Allah. Hewan kan selalu begitu. Oke, contohnya gini. Makan, minum juga. Minum itu bisa perbuatan hewani, tapi bisa naik kelas jadi perbuatan manusiawi, tergantung motifnya. Kalau minum itu sekedar untuk memenuhi keinginanmu biar nggak haus, maka yaitu hewani. Biasa, hewan juga gitu, kalau sedang haus minum. Tapi kalau makan itu tujuannya untuk, oh ya ini amanah dari Allah untuk memelihara fisik, menjaga kehidupan, sehingga aku kuat melakukan kebajikan, levelnya beda. Jadilah dia perbuatan manusiawi. Oke, saya tak minum dulu, tapi ini minum yang manusiawi. Dengan minum ini biar aku bisa ngaji terus sampai nanti selesai, biar suaranya nggak serak. Ini bukan hewani, meskipun sebenarnya juga karena haus, tapi kan motifnya beda. Haus, biar hausnya ini hilang dan bisa ngaji terus, maka aku harus minum. Ini perbuatannya manusia. Kalau di Ibnu Bajjah ada contoh orang kesandung. Misalnya kamu jualan di jalan, kesandung batu, dus, kurang ajar batunya kamu ambil terus kamu buang. Kalau kamu buang itu karena kamu jengkel habis kesandung, kurang ajar batu ngalangi, maka itu lumrah, perbuatan hewani.
Tapi kalau kamu buangnya karena wah ini kalau nggak tak buang nanti orang lain bisa kena juga nih. Itu jadi perbuatan manusia. Jadi ngerti bedanya ya. Jadi perbuatan apapun kalau bisa kamu naikkan levelnya jadi perbuatan manusia. Meskipun itu awalnya sebenarnya insting perbuatan hewani. Hewan juga begitu. Makan kayak tadi, kawin kayak tadi, dan seterusnya. Naikkan levelnya jadi perbuatan manusia. Minum, jalan-jalan. Oh itu kan kalau dalam fikih kan jadikan semua aktivitas kita ibadah. Kuncinya apa? Cari argumen pakai akalmu untuk nyari yang lebih utama dari sekedar insting. Bergeraklah lebih dari sekedar bahwa itu naluriah insting. Kan kita sering bilang, meskipun agak beda, insting itu kan kita tiap hari menyebutnya manusia. Tapi kan manusiawi Pak, kita haus terus minum. Kalau bahasanya Ibnu Bajjah, yang kayak gitu bukan manusiawi, tapi hewani. Yang manusiawi itu kita minum biar kuat belajar, biar kuat ibadah, dan seterusnya. Jadi yang selama ini kita sebut manusiawi, kalau di Ibnu Bajjah itu masih hewani sebenarnya. Saya belajar itu Pak, biar nanti lulus, setelah lulus dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan kan enak Pak, cari makan, ngasih makan anak. Kalau sampai cuma kayak gitu, insting. Hewan juga gitu. Tapi kalau biar saya ngasih banyak manfaat di masyarakat, biar saya lebih dekat sama Allah, biar saya itu manusiawi. Gitu loh. Jadi bedanya di situ, motifnya. Karena kalau dalam Islam itu kan semua perbuatanmu nggak ada gunanya, malah rugi, kecuali dua hal. Yang pertama, menambah kedekatanmu dengan Allah. Yang kedua, bermanfaat secara sosial. Itu kan surat Wal Asri kan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi innal insana lafi khusrin. Kita jadi orang rugi kecuali setiap perbuatan kita punya implikasi dua. Membuat kita semakin dekat sama Allah atau memberi manfaat yang besar pada orang lain. Itu kan amanu wa amilus sholihat. Nah, melakukan apapun usahakan dengan niat dua ini. Termasuk ngaji, biar perbuatan kita jadi perbuatan manusiawi, tidak sekedar hewani. Meskipun nanti di belakang ada yang lebih tinggi dari sekedar perbuatan manusiawi. Tapi sementara itu dulu. Kembali ke sini. Kebajikan, nah itu kan tentang moral kalau perbuatan. Nah sekarang baik buruknya perbuatan yang disebut kebajikan itu bagi Ibnu Bajjah juga ada dua. Yang pertama kebajikan formal, yang kedua kebajikan spekulatif. Jadi kebajikan formal itu baik buruk yang kita bawa sejak lahir, bukan rekayasa kita. Itu yang biasanya disebut fitrah. Fitrah kita, fitrahnya manusia. Itu biasanya isinya baik-baik. Tapi ini kalau orang berjalan berdasarkan fitrah, itu kebajikannya namanya kebajikan formal. Orang tua sayang pada anaknya, baik luar biasa. Cuma itu kebajikan formal. Karena rasa sayang itu memang sudah dibekalkan oleh Allah sebelum dia lahir. Jadi kebajikan semacam itu namanya kebajikan formal. Kamu sayang sama adikmu, kamu CS sama temenmu, sesama jenismu, lawan jenismu, dan macam-macam. Itu sebenarnya sudah ada bekalnya dalam dirimu. Kalau kamu menjalankan itu sebenarnya kebajikan yang formal. Ada kebajikan yang kedua, yaitu kebajikan spekulatif. Kamu bergerak melebihi itu. Hasil spekulasi akalmu, hasil analisis pakai nalarmu. Misalnya, kamu memaafkan musuhmu. Oh ini kan
Harusnya secara natural, secara fitrah, orang ini agak mangkel kalau sama musuh. Tapi kan terus akalmu jalan lah. Kalau aku mangkel, dia mangkel. Kapan ini selesainya konflik? Yang enak kan tak maafkan dia, dia maafkan aku. Nah, damai, aku baru mikir yang lain. Karena kalau konflik terus aku tidak kau bermikir, tidak sempat. Nah, ini berarti apa? Kamu melakukan kebajikan hasil pikiranmu sendiri. Tidak sekedar mengalir aja. Misalnya dalam Islam ada hukum kisos. Kalau ada orang salah padamu, kamu boleh balas dengan yang setara. Kalau dipotong telingamu, kamu boleh balas motong telinganya. Kalau dipukul pipi kananmu, kamu boleh balas pipi kanannya dia. Itu namanya kisos kan. Tapi mungkin kamu bisa pakai akalmu untuk yang berbeda. Apa harus tak balas ya? Nanti kalau tak balas, dia mangkel, balas lagi. Lama-lama balas-balasan, gak selesai-selesai. Dendam-dendaman gak selesai-selesai. Apa tak maafkan aja ya? Itu kan spekulasinya akal. Masuk selalu aku mukul dia, nanti dia mukul aku. Aku maling ke dia, dia maling ke aku. Aku memperkosa dia, dia memperkosa. Kok pemerkosaan tidak ada kisos ya? Kalau ada kisos itu malah senang mungkin pemerkosanya. Kurang ajar kamu memperkosa aku, gantian. Nah, enggak. Kisos. Oke, tidak bisa kan kisos kalau perkosaan. Kalau pembunuhan bisa, perampokan bisa. Oke, kebajikan spekulatif. Kalau kebajikan spekulatif, ya hasil rancangan kita sendiri. Aku disalahi, tak maafin deh, nggak apa-apa, biar kita semakin tentram. Atau misalnya, aku dosen, harusnya aku adil kok. Karena yang males ya dikasih nilai jelek. Tapi masa akhirnya kalau tak kasih nilai jelek, tidak lulus-lulus, semester depan ketemu aku lagi, bosan aku. Dahlah tak lulusin aja nilainya. Itu kebajikan kan. Tapi hasil pikiranku sendiri. Bukan fitrah yang tak bawa sejak lahir. Itu namanya kebajikan spekulatif. Coba dirasakan pikiran-pikirannya Ibnu Bajjah. Selalu puncaknya pada akal. Dari fitri, akal yang mengatasi. Dari fitrah, akal yang mengatasi. Karena memang akal dianggap rajanya. Maka saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat Islam dari cabang barat, alirannya adalah aliran rasionalis, yang nanti diledakkan oleh barat di barat dengan lahirnya Renaissance. Karena Renaissance itu kan diawali dari peradaban yang rasional. Jadi kalau kita ingin maju, sebenarnya kuncinya memang bisa nggak kita pakai akal sehat dalam hidup kita, dalam menata negara, dalam apapun, coba akal sehatnya dipakai. Bahwa dalam hidup ini mungkin ada kebetulan-kebetulan yang tidak sesuai dengan akal sehat, iya. Tapi pedoman primernya harus akal sehat. Banyak orang yang akal sehatnya nggak jalan atau nggak dilatih, sehingga gampang dihapusi. Coba latih aja terus cara berpikir yang rasional terus. Kalau ada, misalnya ada di TV kamu lihat Sopola, Ruci Tompul ngomong nggak karu-karuan, coba kamu cermati, kira-kira salah logikanya di mana orang itu. Salah mikirin ning di Sultan Batu Gana, Ruci Tompul itu kan yang biasa ning TV-TV itu. Coba kamu cek kelirunya di mana. Atau orang fanatik sepak bola, orang itu kan kadang-kadang jadi nggak rasional. Nah itu, kamu ngerti kan kalau itu nggak rasional, cuma karena kamu nggak pernah mikir ya nggak rasional. Coba sekali-sekali dijelentrehkan, oh di sini tuh nggak rasionalnya itu. Kok ada ya orang penggemar Madrid, penggemar Barcelona sampai segitunya? Lawang itu kan sepak bola itu kan harusnya olahraga dan permainan. Lu kok sampai segitunya ya? Salahnya di mana ya? Orang berpikirnya gimana kok sampai bisa begitu? Itu pakai akal sehat. Ya selama ini kamu kan tidak suka ngefun dan nggak fun kan, itu pakai emosi. Hidupmu itu 90% lebih disetir oleh suka dan nggak suka. Coba aja kamu cermati sendiri. Kamu ngaji ke sini mungkin ya suka dan nggak suka, nggak ngaji di yang lain, atau ngaji di yang lain nggak ngaji di sini, biasanya dorongannya karena suka dan nggak suka. Boleh sebenarnya wong itu fitrah, tapi sekali-sekali coba kamu pikir, bikin argumen sendiri yang rasional.
Kenapa kamu lebih milih ngaji sana, nggak suka ngaji sini, atau sebaliknya? Kenapa kamu lebih suka Madrid dan nggak suka Barcelona? Kenapa kamu suka Barcelona, nggak suka? Coba ditulis argumenmu. Karena ini, karena itu. Yang pilihan bebasmu loh ya. Jangan yang nggak pilihan bebas. Karena yang nggak pilihan bebas kamu nggak harus tanggung jawab. Misalnya dulu kamu kuliah di UIN karena terpaksa. Itu kan kamu nggak bertanggung jawab, wong terpaksa. Maunya sih di UGM apa di berhubung nggak keterima, satu-satunya yang masuk cuma di UIN, terpaksa ke sana. Nah itu terpaksa namanya. Orang nggak bisa dituntut tanggung jawab kalau terpaksa. Tapi yang hidupmu sendiri sehari-hari coba latihan. Kalau pakai Ibnu Bajjah berarti arahkan ke yang rasional. Kenapa kamu suka A, tidak suka B? Kenapa kamu lebih suka pakai sarung dibandingkan celana misalnya? Wah, terus kamu ranking, tulis di agendamu. Nomor 1 karena sarung itu ISIS. Nomor 2 karena sarung itu lebih gampang nyopotnya, nggak susah. Nomor 3 karena sarung. Sampai mungkin 12 atau 16 tentang sarung saja. Kenapa kok kamu lebih suka tidur dengan lampu mati? Yang suka lampu mati, atau dengan lampu remeng-remeng, atau dengan lampu yang terang. Itu coba kamu pakai argumen. Argumen itu macam-macam. Bisa faktor pengalaman, faktor sejarah, mungkin teori, macam-macam. Tulis saja. Latihan pakai akal sehat. Kita selama ini hanya mengalir aja, manut perasaan kita senang dan tidak senang. Biasanya kan gitu. Ya suka aja pak. Ya kenapa kok suka? Ya enggak tahu kok, ya suka aja. Wong suka kok ditanyain, kan kamu mesti gitu. Enggak, sukanya apa? Mungkin yang sudah punya pacar, sekali-sekali ditulis argumenmu. Dari sekian banyak perempuan, kok kamu milih dia? Wah, kamu tulis 1-2 karena dia satu-satunya yang mau. Yang nomor 2 karena dia. Loh, nah ya kan itu namanya argumen. Berarti oh iya masuk akal, yang lain nggak ada yang mau kan. Itu namanya rasional. Gitu loh. Coba aja kamu, ya boleh sebanyak mungkin. Itu namanya latihan berpikir rasional. Dari situ nanti kamu akan jadi filosof. Berarti apa? Kamu orang yang sadar dengan hidupmu, dengan pilihan-pilihanmu. Dan nanti kamu akan ketemu betapa selama ini kamu hidup itu ngasal. Ya kan? Coba sekali-sekali dicek. Mahasiswa itu apa sih? Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Selama ini aku ngapain aja itu kelihatan. Islam itu apa sih? Ciri-ciri orang Islam yang baik itu apa sih? Aku sudah ngapain aja sih? Itu kan namanya pakai akal. Cuma jarang di antara kita yang berani masuk ke situ-situ. Ya karena 2 hal. Yang pertama kita males. Yang kedua kita minder, merasa nggak mampu. Yang ketiga paradigma kita tidak ke sana. Paradigma kita hari ini kan pragmatis. Bahkan belajar filsafat pun kalau bisa sekarang belajar langsung ngerti, langsung bisa ngajarin orang lain dan bergaya di depan orang lain dengan filsafat yang kita pahami. Kan karepmu ngono kan cepet. Bisa bikin postingan tentang filsafat yang semua orang bagus-bagus kan gitu. Ya. Kita akan carinya instan. Padahal enggak bisa ilmu itu instan. Kalau di pondok kan ada teori bahwa untuk paham sesuatu butuh kecerdasan, ya kan? Butuh waktu, butuh apa lagi? Biaya, dan yang terakhir apa? Dakaun, wa hirsun, wa bulghotun, wa irsadu ustadhin. Harus ada ustadznya dong, biar kamu gak keliru. Harus ketemu ahlinya, tanya. Satu ngerti kamu salah paham. Jadi ada 4 kecerdasan. Yang kecerdasan itu tidak ditentukan oleh tingginya IQ-mu, tapi ditentukan oleh ketekunanmu. Kemudian biaya. Ya mbok, meskipun di sini gratis kan kamu tetap keluar biaya-biaya rakyatan sidik. Bensinnya kah mungkin, atau cemilannya kah mungkin, bukunya kah mungkin, tetap ada biaya. Watulu zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang cuma untuk belajar, bukan waktunya panjang karena kamu males. Jadi belajar, telaten, pelan-pelan, lama, terus sampai kamu paham. Jangan instan, instan itu bahaya. Itu seperti kamu semester 1 tapi baca bukunya semester 9.
Ya tantang-banting kamu. Ya mungkin kamu bisa menghafalkan teorinya, tapi kamu nggak ngerti teori ini harus keluar kapan dan untuk apa. Nah, itu jalannya ke sana. Jadi kita teladani Ibnu Bajjah, berpikir rasional.